Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel belajar dan tutorial. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat formulir di Microsoft Office Excel 2019 dengan memanfaatkan fasilitas record makro dan use relative reference. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Office Excel 2019. Klik Start, kemudian yang saya gunakan ini Excel atau Microsoft Office Excel 2019. Oke, setelah muncul jendela seperti ini, kita klik blank workbook. Nah, inilah tampilan Microsoft Office Excel 2019. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office 2007. Nah, teman-teman, karena kita akan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas record makro dan use relative reference, maka di dalam tab menu Microsoft Office Excel 2019 harus sudah ada atau sudah muncul atau sudah aktif tab menu developer ya. Apabila belum aktif atau belum muncul tab menu developer, kita tidak akan bisa memanfaatkan fasilitas record makro ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum ada atau yang belum muncul tab menu developernya, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara memunculkan atau mengaktifkan tab menu developer. Teman-teman bisa simak videonya dan link video tutorialnya ada pada deskripsi video kali ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sheet 1 ini kita akan buat formulir peserta didiknya ya, teman-teman. Kemudian kita enter 2 kali. Identitas peserta didik. Kemudian kita klik di sel B5. Kemudian enter 2 kali. Enter 2 kali lagi. Enter 2 kali lagi. Jadi setiap pengisian yang akan kita jadikan data itu kita enter 2 kali agar kita mendapatkan jarak ya, teman-teman. Saya akan percepat sedikit. Kemudian kita klik di sel B15. Selanjutnya kita klik di sel B17. Nah, akan saya percepat lagi, teman-teman. Kemudian kita klik di sel A23. Kemudian kita enter 2 kali ya, teman-teman. Kita klik di sel B25. Enter 2 kali seperti biasa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini misalnya cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jadi nanti ini bisa dikembangkan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita edit ya. Ini akan kita perkecil jaraknya atau barisnya. Kita klik di sini ya, kita arahkan pointer ke sini di baris ke-6, kemudian kita klik kiri. Setelah itu tahan tombol Ctrl yang ada di keyboard, kemudian arahkan pointer ke baris ke-8. Nah, di setiap jarak ini kita klik ya, dengan tetap menahan tombol Ctrl. Kita roll ke bawah. Oke, kemudian arahkan pointer di antara baris ke-7 atau ke-8 atau di antara baris mana aja ya, teman-teman. Setelah pointernya jadi seperti ini, kita klik kiri, jangan dilepas, geser. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kolom B ini kita besarkan. Caranya arahkan pointer ke pertemuan kolom ini ya, teman-teman. Kolom B dan kolom C. Arahkan pointer di antara kolom B dan kolom C sampai jadi seperti ini tanda pointernya. Kemudian klik kiri, jangan dilepas, geser. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kita perkecil lagi, klik kiri, jangan dilepas, geser. Selanjutnya kolom C kita perkecil, arahkan pointer di antara kolom C dan kolom D sampai jadi seperti ini pointernya. Kemudian klik kiri, geser ke kiri. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian lanjut ke kolom D. Kolom D kita akan coba besarkan atau kita lebarkan dengan cara arahkan pointer di antara pertemuan kolom D dan kolom E ya, di sini ya, teman-teman, sampai jadi seperti ini pointernya. Kemudian klik kiri, jangan dilepas, geser ke kanan. Oke, teman-teman ya. Kemudian ini kita blok, teman-teman, identitas peserta didik dari kolom atau dari sel A3 sampai dengan sel D3 ya, sampai sini, teman-teman. Kemudian klik margin center. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita blok
kemudian merge and center, ini juga sama, kita blok, merge and center, ini juga sama, kita blok, merge and center. Selanjutnya kita klik di sini, kita berikan titik 2, oke. Kemudian klik center, klik middle alignment. Kemudian titik 2 ini kita copy, paste. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, kita coba beri warna. Kemudian font colornya saya gunakan warna putih. Kemudian saya berikan bold atau untuk menebalkan hurufnya. Oke, setelah formulir jadi seperti ini ya teman-teman, ini contohnya. Nanti ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita tambah sheet baru, klik di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita beri nama dari masing-masing sheet ini. Yang ini kita kasih nama formulir. Kemudian yang sheet 2 kita beri nama data. Selanjutnya kita buat sheet baru. Nah, ini kita ganti namanya menjadi bantuan. Oke, nanti fungsinya akan saya jelaskan ya. Sheet bantuan ini kita kembali ke data. Nah, data ini kita akan isi dengan menggunakan tabel ya teman-teman. Data dalam tabelnya tentu harus disesuaikan dengan yang ada di formulir. Nah, ini di formulir identitas peserta didik, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan seterusnya ya. Kita buat di sheet data ya. Kita klik sheet data, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, nama lengkap, tekan tab yang ada di keyboard, jenis kelamin, tekan tab lagi, tekan tab lagi, agama, tab, alamat. Kita lanjut sampai dengan datanya habis ya teman-teman. Klik lagi formulir, nama sekolah asal, NPSN sekolah asal, alamat sekolah asal. Klik sheet data, tekan tab yang ada di keyboard, nama sekolah asal, tekan tab, NPSN sekolah asal, tekan tab yang ada di keyboard, alamat sekolah asal, kemudian tekan tab lagi yang ada di keyboard, klik formulir lagi. Nah, di sini ada data orang tua ya teman-teman, nama ayah, tempat tanggal lahir ayah, pekerjaan ayah, kemudian nama ibu, tempat tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu. Kita klik sheet data, nama ayah, kemudian nama ibu. Oke ya teman-teman, nah ini masih berantakan, artinya masih terpotong-potong ya katanya. Maka agar tidak terpotong, kita blok semuanya ya. Arahkan pointer di kolom C seperti ini, kemudian klik kiri, geser sampai dengan kolom O. Oke ya teman-teman, setelah terblok kita klik di antara pertemuan kolom mana saja ya teman-teman. Pokoknya di antara pertemuan kolom sampai jadi seperti ini pointernya, kemudian klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita blok, kita akan beri warna. Ini ada tertinggal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini tabelnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, fungsi tabel di sini adalah, jadi ketika kita mengetik data peserta didik di sini, maka akan langsung terinput atau dialihkan ke tabel yang ini ya teman-teman. Jadi kita ngetik atau memasukkan atau menginput data di sini, nanti dia akan menyimpan secara otomatis di tabel data ya, di sini di sheet data ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke formulir. Nah, sebelum kita membuat rumus makronya, kita klik sheet bantuan. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman. Misalnya di sini ada jenis kelamin, kemudian ada agama. Nah, ini kita klik sheet bantuan. Di sini misalnya, nah untuk jenis kelamin, sheet bantuan ini berfungsi untuk memudahkan kita ketika menginput data ya. Kemudian di sini kita ketik agama. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman, kita beri warna. Oke teman-teman, ini sheet bantuan misalnya seperti ini ya. Ini juga tentu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita klik sheet data. Nah, di sheet data ini kita akan buat spasi atau kita akan berikan spasi dalam setiap sel C2, D2, E2 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi di atas data nama lengkap, di atas jenis kelamin, di atas tempat tanggal lahir dan seterusnya, kita akan berikan spasi misalnya seperti ini teman-teman.
kita klik 2 kali kemudian spasi. Di sini kita klik 2 kali kemudian spasi, klik 2 kali kemudian spasi, sampai dengan pekerjaan ibu. Lakukan hal yang sama, yaitu klik 2 kali spasi, klik 2 kali spasi ya teman-teman. Memberikan spasi pada setiap sel baris kedua ini agar pembuatan makro kita itu sempurna ya. Jadi setiap tabel atau setiap barisnya itu terisi dengan data yang valid ya teman-teman. Oke, langsung kita ke sheet formulir, kemudian kita klik di sini, kemudian klik developer ya teman-teman, klik developer yang ini, kemudian kita klik record makro. Nanti muncul jendela seperti ini, makro name sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini misal saya ketik save, kemudian deskripsinya seperti ini ya teman-teman. Makro name-nya diisi, kemudian deskripsinya diisi sesuai dengan keinginan. Nah, setelah semuanya diisi, kemudian kita tinggal klik OK. Selanjutnya kita klik di sini, kemudian kita copy atau Ctrl+C. Nah, seperti ini. Setelah kita copy, kita klik sheet data, kemudian kita klik di sel C2 di sini ya teman-teman. Kemudian tahan Ctrl yang ada di keyboard. Di saat yang bersamaan tekan juga arah panah bawah. Nah, seperti ini. Kemudian klik use relative reference. Oke, kemudian tekan arah bawah yang ada di keyboard. Selanjutnya paste di sini ya teman-teman, paste di sini Ctrl+V. Nah, seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai dengan data terakhir ya teman-teman. Kita kembali lagi ke formulir, kita klik di jenis kelamin, kemudian kita copy Ctrl+C, klik sheet data, kemudian kita klik di sini, tahan Ctrl yang ada di keyboard sambil menekan arah panah bawah. Oke, kemudian klik use relative reference, kemudian tekan arah bawah, paste Ctrl+V, klik use relative reference lagi ya agar tidak aktif lagi. Kemudian klik formulir lagi, lakukan hal yang sama sampai dengan data terakhir ya teman-teman. Klik di sini, kemudian Ctrl+C, copy, klik sheet data, klik di sini, kemudian tahan Ctrl yang ada di keyboard. Di saat yang bersamaan tekan arah panah bawah, kemudian klik use relative reference. Selanjutnya tekan arah panah bawah, paste Ctrl+V seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai dengan pekerjaan ibu. Saya akan percepat sedikit teman-teman. Oke, kemudian kita klik sheet formulir, kemudian kita tekan delete yang ada di keyboard agar ketika kita melakukan perekaman atau penginputan data, jadi setiap merekam data kembali lagi kosong seperti ini datanya ya. Kita tekan delete yang ada di keyboard, kita klik di sini, tekan delete yang ada di keyboard, kemudian di sini delete yang ada di keyboard, klik di sini, tekan delete, klik di sini, tekan delete, klik di sini, tekan delete sampai dengan nama lengkap. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita klik stop recording ya. Kemudian kita buat tombol save-nya atau tombol simpannya untuk menyimpan datanya ya, agar data yang telah kita input di sini, kita input di formulir ini tersimpan ke dalam tabel yang ada di sini ya. Klik insert, klik illustration, klik save, pilih save yang kita inginkan. Misal di sini tombol simpan. Jadi tombol simpan ini boleh teman-teman posisikan di mana saja ya, sesuai dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman. Klik kanan, edit text, simpan, kemudian blok, klik home, kita perbesar hurufnya, kemudian klik center, klik middle alignment, kemudian klik tanda B ini untuk mempertebal hurufnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, kemudian klik assign makro ya. Kita pilih yang
tadi kita buat adalah set, kemudian klik OK. Oke, selesai ya teman-teman penggunaan fasilitas record makro dan use relative reference. Kita coba menginput atau merekam data, klik di sini, nama lengkap misalnya, kemudian jenis kelamin. Nah, ini teman-teman yang tadi tombol bantuan ini fungsinya adalah untuk menentukan jenis kelamin dan agama. Caranya kita klik data, kemudian kita klik data validation. Nah, di setting ini ada allow, kita klik yang segitiga kecil, pilih yang list. Kemudian sort, kita klik sheet bantuan, kemudian kita pilih yang laki-laki dan perempuan, kita blok ya. Setelah itu klik lagi di sini, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian yang agama juga sama, kita klik, masih di tab menu data, kemudian klik data validation, masih di setting, allow kita rubah menjadi list ya teman-teman. Kemudian shortnya kita klik di sini, kemudian klik sheet bantuan. Nah, ini agama ya, kita blok dari Islam sampai dengan Konghucu. Kemudian kita klik di sini lagi, klik OK. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita manfaatkan data validation, kita klik di sini, kemudian di sini ada pilihannya teman-teman, sudah muncul pilihan Ayu Permatasari perempuan, kemudian tempat tanggal lahirnya. Nah, agama juga sama, kita tinggal klik di sini, misalnya Islam, alamat, asal seperti ini ya teman-teman, asal sekolah, kemudian NPSN-nya, ini saya asal aja ya teman-teman, alamatnya, setelah data formulir ini. Nah, setelah data formulir ini kita isi, kita tinggal klik simpan. Nah, ini ya teman-teman, jadi kosong kembali ya, karena kita tadi sudah menghapus menggunakan delete yang ada di keyboard. Setelah kita membuat record makronya, lalu kita hapus, maka jadi kosong lagi. Jadi kita tinggal mengetik lagi. Kita lihat di sheet data sudah masuk atau belum datanya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Datanya sudah masuk sesuai dengan apa yang kita input di formulir pendaftaran. Seperti ini teman-teman. Oke, misal kita ketik lagi nama yang kedua. Kita klik lagi simpan. Oke ya teman-teman, sudah kosong lagi. Kita lihat lagi di sheet data, sudah masuk lagi teman-teman. Kita kembali ke formulir. Nah, inilah manfaat dari tab menu developer dengan memanfaatkan fasilitas record makro dan use relative reference ya teman-teman. Jadi kita cukup mengetik di sini, maka datanya akan langsung masuk ke dalam tabel di sini teman-teman ya, seperti itu. Misalnya teman-teman ingin menambahkan tombol bantuan ya, tombol bantuan seperti jenis kelamin ya, ini ada laki-laki dan perempuan, kemudian agama ada ini ya tombol bantuannya. Misalnya teman-teman ingin menambahkan tombol bantuan di sini di asal sekolah ya, atau nama sekolah asal, maka langkahnya kita buat dulu di bantuannya teman-teman. Misalnya nama sekolah asal di sini misalnya SMPN 1 Jakarta, kemudian SMPN 2 Jakarta, kemudian SMPN 3 Jakarta. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman ingin menambahkan tombol bantuan seperti ini, maka kita klik formulir, kemudian kita klik di nama sekolah asal di sini teman-teman, kemudian klik tab menu data, kemudian klik data validation,
Nah, di sini di setting ya teman-teman, di tab setting. Kalau ini kita rubah dari any value menjadi list. Kemudian di shortnya kita klik, arahkan ke sheet bantuan, kita blok nama sekolah asalnya. Kemudian kita klik lagi di sini, klik OK. Jadi nanti ada tombol bantuan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini jangan lupa kita save, klik file, kemudian klik save as, pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian jangan lupa file name-nya dirubah ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah save as tipenya teman-teman. Kita harus rubah menjadi Excel Macro Enable Workbook ya, agar makro yang telah kita buat tadi, record makronya dan use relative reference-nya akan terbaca ketika kita membuka lagi file formulir data siswa ini ya teman-teman. Kita klik save. Oke, sudah tersimpan ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman cara membuat formulir di Microsoft Office Excel dengan memanfaatkan tab menu developer, dengan memanfaatkan pula fasilitas record makro dan use relative reference. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap di channel belajar dan tutorial. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa juga dibagikan ke teman-teman Anda agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.